Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B, dan di sini saya ingin mempresentasikan bersama kelompok saya dengan judul makalah kami Dasar Muamalah dan Transaksi dalam Islam. Adapun kelompok saya adalah saya sendiri, Elvin Zabirul Palevi dan Muhammad Barahekal. Baiklah, pemateri pertama akan yaitu saya sendiri. Baiklah, pertama-tama dasar muamalah dan transaksi dalam Islam. A. Dasar-dasar perbankan syariah, yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan yang pertama, prinsip syariah, yaitu berdasarkan Undang-Undang tahun 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui unit usaha syariah atau undang-undang syariah yang dimilikinya. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Terus, prinsip syariah yang dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dan adapun prinsip-prinsip syariah yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang hanyalah milik Allah semata. Yang kedua, prinsip keadilan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dalam operasional perbankan syariah, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah atau kemenangan dan keberuntungan. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan umum dalam kurung al-masalih al-ammah, yaitu yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Yang keempat, prinsip tolong-menolong. Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang ditimbulkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim, materialisme dan spiritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertuhankannya. Dan kutub lain adalah spiritualisme yang menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. Sementara Islam berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan. Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek. Keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Terus yang dilakukan oleh perbankan syariah berikutnya adalah yang kedua, demokrasi ekonomi. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan pemanfaatan. Dan yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengolahan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan poin 2,2, dasar-dasar fikih muamalah. Dasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk
mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ditundukkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. Dan prinsip yang terakhir yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan dalam pengambilan kesempatan. Oke, baiklah. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Mbak Muhammad Baraikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arif Rahmatullah. Haramnya riba serta perbedaan dan persamaannya dengan bunga bank. Persamaan dan perbedaan bunga bank dengan riba, jika dilihat dari definisi bunga dan riba, pada hakikatnya adalah sama. Maka persamaan antara bunga bank dengan riba, keduanya sama-sama bermakna tambahan uang atau harga. Umumnya dalam presentasi suku bunga sekian persen. Juga dari pengertian riba dan bunga bank, tentunya keduanya ada perbedaan. Kalau riba sistemnya menggandakan uang, tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rentenir atau memperkaya diri sendiri. Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat, kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil oleh anggotanya dan sah menurut hukum, seperti bunga BNI, BRI, BCA, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvinza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Jenis dan klarifikasi transaksi dalam Islam. A. Wadiyah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keuangan barang atau uang. B. Mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama dalam kurung Malik Sasibul atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua dalam kurung Amil Mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. C. Musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. D. Murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan penegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. F. Istina, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembelian dalam kurung mustahni dan penjual atau pembuat, yaitu sani. G. Ijarah,
akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna untuk manfaat dari suatu barang untuk jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. F. Ijarah muntahiyah bit tamlik, akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna untuk manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. I. Qard, akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Makasih. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Kami dari kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.